الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه الإمام البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, seorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada orang tersebut, "La taghdab, jangan marah." Faraddada miraran, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi wasiatnya tersebut beberapa kali. Qala la taghdab, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, jangan marah. Rawahul Imamul Bukhari. Hadis ini sebagaimana yang nampak berisi larangan, ya, larangan kepada kita untuk kepada umat beliau, kepada umat Islam untuk marah, ya. Tetapi apakah larangan tersebut, marah yang dilarang tersebut adalah marah secara zahirnya? Ya. Tentu kalau kita tidak senang terhadap sesuatu, maka secara tabiat kemanusiaan kita akan marah. Ya, ketika kita melihat hal atau sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan arahan kita, misalnya ketika kita mengarahkan keluarga kita untuk melakukan ini, kemudian dia malah melakukan hal yang sebaliknya, maka tentu secara tabiat kemanusiaan kita akan marah. Nah, jenis marah yang dimaksud di sini, yang dilarang tersebut, apakah jenis marah seperti itu? Ya, kita mengatakan kalau yang dimaksud dengan larangan marah di sini adalah agar kemudian kita tidak mengeluarkan, ya, rasa, tidak ada rasa dalam diri kita terhadap hal yang tidak kita sukai, maka tentu itu adalah merupakan perintah yang tidak bersesuaian dengan tabiat manusia, ya. Karena tabiat manusia ketika tidak menyukai sesuatu dia akan marah, ya. Meskipun marah itu sendiri bertingkat-tingkat, ya. Tetapi ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan marah yang dilarang di sini adalah marah. Yang dimaksud dengan larangan marah di sini adalah larangan untuk melakukan hal-hal yang tidak terkendali dari akibat marah tersebut, Adapun hadirnya rasa tidak senang, ya, berontak dan yang semisalnya dari perkara yang tidak disukai oleh seseorang kemudian dilakukan oleh orang lain di hadapan dia, maka itu adalah merupakan sesuatu yang sifatnya tabii. Itu adalah sesuatu yang sifatnya natural, manusiawi, dan tidak seorang pun yang bisa melepaskan diri dari rasa seperti itu, ya, karena itu sekali lagi sifatnya adalah manusiawi. Di sini disebutkan bahwa al-fiqhu la yakhruju an arba'ati arkan asasiyah. Fikih itu tidak keluar dari empat rukun yang melingkupinya. Ya, karena ketika kita berbicara fikih, maka kita berbicara tentang hukum. Ya. Maka empat hal yang melingkupinya itu adalah yang pertama al-hukmu, ya, tentunya terkait dengan perbuatan mukallaf, ya. Al-hukmu, kemudian al-hakim, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, kemudian al-mahkum bihi, fi'il al-mukallaf, ya, pekerjaan mukallaf. Kemudian yang keempat al-mahkum alaihi, al-mukallaf nafsuhu, orang yang dibebani oleh pembebanan syariat, mukallaf. Nah, di antara hal yang perlu kita ketahui bahwa min syurutit taklif an yakuna al-fi'l al-mukallaf bihi awil mahkum bihi fi nitaqi qudratil insan wa istita'atihi.
Jadi syarat sahnya taklif itu, pembebanan syariat itu adalah bahwa apa yang dibebankan itu adalah sebuah pembebanan yang berada dalam kemampuan manusia untuk melakukannya. Fala yasihhu syar'an taklifa ma la yutaq. Karena itu maka tidak akan sah, tidak akan dinyatakan sah sebuah pembebanan jika itu berada di luar kemampuan manusia. Idh taklif bima ya'jizu anhul insan manfiyun fi syariah. Karena pembebanan yang berada di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya atau orang tertentu untuk melaksanakannya, maka pembebanan seperti itu adalah pembebanan yang tidak ada di dalam syariat kita, di dalam syariat Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membebani seseorang melainkan apa yang sanggup untuk dilaksanakannya. Nah, fa idza warada fi nusus syar'iyyah ma yadhhar fi zahirihi taklifan bima la yaqdiru alaihi al-insan fa innal maqsuda minhu la yakunu huwa adh-dhahir bal al-gharadu minhu ghaliban huwa at-tashri' li sababin muayyan aw at-tawjih nahwa maqsidin asma. Ya. Maka ketika ada teks-teks syariat yang secara kasat mata berisi pembebanan yang tidak akan sanggup dilakukan oleh manusia, maka sungguhnya maksud daripada pembebanan yang disebutkan dalam teks tersebut bukanlah sebagaimana zahirnya, tetapi harus disimpangkan. Disimpangkan kepada apa? Disimpangkan kepada uh, akibat yang ditimbulkan oleh sesuatu yang dilarang tersebut. Karena larangan itu sendiri, sesuatu yang dilarang itu sendiri, kalau kita melihat secara tekstualnya, tidak akan sanggup untuk dilakukan oleh seorang pun manusia. Kalau begitu, maka yang menjadi inti larangan tersebut adalah illah, ya, sebab mengapa larangan tersebut dinyatakan oleh agama. Ya. Sebab dinyatakannya larangan tersebut oleh agama untuk menghindarkan hal-hal yang negatif, ya, sebagai akibat dari hal yang dilakukannya hal yang dilarang tersebut. Nah, demikianlah dalam berbagai teks, ya, yang ada di dalam agama kita ini, kalau kita menemukan teks yang secara kasat matanya ya berisi larangan terhadap sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh tidak akan mungkin dilakukan oleh manusia, maka maknanya hendaknya disimpangkan pada larangan untuk melakukan sesuatu yang merupakan dampak, ya, untuk melakukan sesuatu yang dapat berdampak pada maksud dilarangnya apa yang disebutkan di dalam teks tersebut, ya. Jadi dia berisi secara umum at-taujih nahwa maqsidin asma, dia berisi anjuran untuk melakukan sesuatu yang lebih prinsipal daripada contoh yang teks yang disebutkan di dalam keterangan tersebut. Fa'ala sabilil misal, contohnya qauluhu alaihi salatu wasallam la takdzab, dalam hadis kita ini. La yuradu bihi an-nahyu an mujarradil ihsasi bil ghadab. Larangan ini tidak maksudnya bukan untuk menghalangi seseorang untuk menghalangi timbulnya rasa di dalam diri seseorang berupa ketidaksukaan atau kemarahan, ya, li'annahu infi'alun fitriyun wa nafsiyun la yumkinu insani daf'ahu bil kulliyah. Karena itu adalah merupakan tabiat dasar manusia yang tidak mungkin dia tolak secara keseluruhan. Wa innamal maqsudu huwa an-nahyu 'anil af'al was-sulukiyat as-salbiyyah al-fasida allati qad tatarattabu 'ala hadzal ghadab. Tetapi maksud dari larangan tersebut adalah larangan melakukan hal-hal atau perkara-perkara yang negatif yang timbul akibat dari kemarahan tadi. Contohnya apa? Kal idai bil qaul awil fi'l. Contohnya menyakiti seseorang dengan perkataan atau perbuatan, atau ittikhadi qararat mutahawwirah,
tuaddi ila dararin lin nafsi aw lil ghair, atau misalnya mengambil keputusan-keputusan ya yang ngaco, keputusan-keputusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang matang, ya, yang bisa berdampak negatif baik pada diri orang itu sendiri maupun kepada yang lainnya. Nah, inilah yang berkenaan dengan larangan-larangan yang secara kasat mata berupa larangan untuk melakukan sesuatu, dan larangan itu sendiri uh, sulit untuk dilakukan atau berada di luar kemampuan manusia untuk mengindahkan larangan tersebut, karena dia adalah merupakan sesuatu yang lekat pada diri seseorang dan tidak akan mungkin terpisah. Iya. Nah, terhadap larangan-larangan seperti ini, maka maksud dari larangan itu bukan melarang apa yang disebutkan dalam teks itu secara tekstual, tetapi melarang melakukan tindakan-tindakan yang bisa berakibat negatif, ya, sebagai akibat dari hal yang dilarang secara teks di dalam keterangan tersebut. Nah, ini hal yang hendak disampaikan berkenaan dengan hadis yang ke-16.